Copot itu Kapolda. Santoso. Kapolri. Copot itu Santoso. Copot wajib itu. Copot yang memproses kita istimewa. Ayo, buktikan Kapolri sekarang juga. Terima kasih Kapolri. Semoga Kapolri mendengar kata-kata. Saya juga Mayor TNI kemarin. Mohon izin Kapolri. Demi nama baik Polri saya. Kebebasan Peggy. Sudah 2 kali kita bertemu di kantor yang mulia Kabupaten Cirebon ini memperjuangkan hak-haknya masyarakat, berdasarkan bukti-bukti. Ini sudah pelanggar hukum, inilah yang dikatakan mafia-mafia hukum dan mafia di atas mafia. Cara seperti ini tuh bukan apa-apa. Apa bisa saya menggantikan Ripali di luar sini gantian gitu? Bisa nggak sih Pak Kapolri? Oh bapak rela gitu? Rela, siap saya Pak Ripali sekarang kemarin. Saya dalam. Ya sabar. Kasihan banget Pak. Saya ini ingin memperjuangkan mereka bebas. Kenapa? Mereka adalah warga negara Indonesia. Dia punya hak untuk menikmati kebebasan sebagai warga, dan negara tidak boleh menghukum orang yang tidak bersalah. Salah satu terpidana kasus tewasnya Vina dan Eki, Sudirman, mengaku pernah ditembak dengan peluru karet oleh salah satu penyidik Polres Cirebon Kota pada tahun 2016 lalu. Hal itu diduga dilakukan agar Sudirman mengaku membunuh Vina dan Eki. Sudirman menolak berita acara yang mengatakan bahwa dia tahu peristiwa itu. Jadi dia katakan saya nggak tahu peristiwa itu. Nah kalau dia nggak tahu peristiwa itu, tentunya waktu ditanya apakah ada mukul, dia tidak mukul, tahu saja enggak. Doakan Pak Kapolri menyadari bahwa kewajibannya untuk membuka CCTV dan handphone ini adalah kewajiban dari pihak polisian. Tapi maknanya hadir Pak Kapolri, nah ini dari sini sudah ketahuan kan, analisanya meleset sangat jauh. Yang pasti dengan ramainya lagi sekarang permasalahan almarhum membuat saya dan keluarga teringat kembali bahwa saya kehilangan anak yang sangat saya banggakan, sangat saya cintai. Ya, Pak. Ya, saya melihat seperti itu karena dia sebagai seorang polisi, seorang perwira, seorang petugas di reserse, ya kan, kemudian anaknya jadi korban, seperti itu, diam saja gitu. 3 ini yang akan dilaporkan siapa? Nah, jadi mereka akan melaporkan siapa, sekali lagi yang keras? Pak Rudiana. Mereka akan melaporkan Ibtu Rudiana. Sehingga dengan pelaporan Ibtu Rudiana ini, kita berharap sudah 3 laporan dengan hari ini yang disampaikan. Bareskrim untuk segera memproses, sehingga kita nanti memiliki landasan yang cukup untuk mengajukan PK, membebaskan ke-7 terpidana yang mendapat hukuman seumur hidup. Juga memohon kepada Bareskrim Mabes Polri segera tetapkan DD untuk menjadi tersangka. Baik. Kenapa? Karena sudah jelas dia sudah mengaku dan kami sudah laporkan. Jadi sudah diperiksa belum? Baik Pak Jutek, Pak Nasrullah, kita punya kesaksiannya Dede, kita akan tampilkan nanti di segmen Oke, Pak Nasrullah, Pak Jutek, ditahan dulu. Mohon maaf Bapak-bapak, kita tahan dulu, kita harus jeda terlebih dahulu karena nanti usai jeda Pak Reza Indragiri akan bergabung bersama dengan kita. Ada 2 temuan yang menurut saya sangat relevan dengan situasi Cirebon. Pertama bahwa pemidanaan yang ngawur, katakanlah begitu, mengkriminalisasi orang, terutama disebabkan karena 2 hal. Yang pertama adalah karena keterangan palsu. Dan ternyata dari hari ke hari tampaknya kita semakin teryakinkan bahwa kerja otoritas kepolisian, baik itu di tingkat Polres maupun di tingkat Polda Jabar, tampaknya memang terlalu mengandalkan pada keterangan yang notabene di kemudian hari, yaitu sekarang, kita ketahui tampaknya itu merupakan keterangan palsu. Itu satu. Penyebab kedua terjadinya kriminalisasi adalah ketika penyidik sendiri yang secara sengaja menyembunyikan bukti-bukti yang sekiranya diungkap akan bisa meringankan nasib terdakwa atau tersangka. Nah, lagi-lagi, izinkan saya untuk bertanya, mana itu hasil pemeriksaan DNA terhadap sperma? Mana itu sidik jari atau bercak darah yang ada di senjata yang dilaporkan oleh Ibtu Rudiana sebagai alat untuk menghabisi kedua korban?
Mana itu bukti komunikasi elektronik yang ternyata diungkap oleh Edwin Partogi ada dalam berkas tapi tidak dilakukan cermatan secara seksama. Ini mengindikasikan bahwa lagi-lagi terbenarkan hasil studi Conviction Integrity Unit bahwa penyidik yang ternyata secara sengaja menyembunyikan bukti-bukti yang sesungguhnya bisa meringankan terdakwa. Itulah yang menjadi penyebab kedua yang utama kenapa terjadi kriminalisasi sampai kemudian mengirim orang yang tidak bersalah ke dalam bui. Artinya Kang Deddy ingin berusaha 7 terpidana ini seperti Peggy Setiawan. Iya dong. Cuman Peggy Setiawan nasibnya jauh lebih baik. Kenapa Peggy Setiawan ditangkap? Ketika publik opininya sudah mengarah pada keraguan terhadap kasus dugaan pembunuhan Vina dan Eki. Publiknya sudah ramai membicarakan itu, menyoroti, pengacaranya sudah banyak, semua orang bela. Tapi kalau waktu itu Bu Titin melakukan pembelaan dan satu pengacara lagi, Pak siapa tuh, ada marganya Nainggolan kalau nggak salah. Nah itu mereka tidak punya siapapun waktu itu, dan opini publik di Cirebonnya menyalahkan mereka dan meminta dihukum mati. Ya, nah bukti baru berupa komunikasi terakhir Vina dengan temannya pada malam kematiannya 27 Agustus 2016 diyakini dapat mengubah nasib para terpidana dalam kasus tersebut. Vina saat itu ditemukan bersama kekasihnya yaitu Eki di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Keduanya kemudian sama-sama meninggal dunia. Atas kasus kematian Vina dan Eki, saat ini masih ada 7 orang yang dipenjara. Mereka dijatuhi hukuman seumur hidup. Sedangkan 1 orang yaitu Saka Tatal sudah keluar penjara. Dia dihukum 8 tahun penjara karena saat kejadian masih di bawah umur. Ahli psikologis forensik yaitu Reza Indragiri Amril mengungkapkan data percakapan Vina dengan temannya yang diungkapkan oleh Edwin Partogi, anggota tim hukum dari Saka Tatal, bisa menjadi kunci penting dalam proses hukum lebih lanjut. Menurut Reza, temuan ini berpotensi meruntuhkan konstruksi pidana yang selama ini dikenakan kepada para terpidana. Lebih lanjut, Reza mempertanyakan keaslian bukti tersebut. Jika terbukti valid, Reza menilai alat bukti tersebut dapat dimanfaatkan oleh kedua belah pihak, baik oleh para terpidana untuk mengajukan peninjauan kembali atau PK, maupun oleh Polri untuk penyelidikan lebih lanjut. Menurutnya, kehadiran bukti ini juga berpotensi mengakhiri misteri kasus Vina Cirebon yang selama ini menjadi tanda tanya besar.